Jadi wanita yang solihah adalah wanita yang tidak banyak menuntut ke suami gitu. Misalnya, ya kamu dong harus dapat penghasilan yang banyak biar akunya enak gitu. Semua itu akan ada tanggung jawabnya juga gitu loh. Jadi ya kalau kita terlalu menggampangkan, jadi tanpa melandasi dengan ilmu, ya bahaya. Tapi kalau juga kita akan mempersulit, ya inna dina yusrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan hiwar, senang sekali saya Rizka Salsabila dapat menemani kawan hiwar sekalian dalam podcast kali ini dalam program Masisirpedia. Oh ya kawan hiwar, banyak banget loh di Hiwar Media ini konten-konten menarik yang sayang banget buat dilewatin. Untuk itu yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Nah, dalam episode kali ini nih, kita akan berbincang mengenai topik antara studi dan keluarga. Wah, dan sekarang saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh narasumber-narasumber kita yang hebat banget, yaitu Al-Ustadz Afifuddin Samsudin, LCMA, dan Ustazah Nadia Salma, LC Diplom, sebagai istri tercinta dari Ustadz Afif ini. Oke, for your information ya teman-teman, Ustadz Afif ini baru aja nyelesain tesis S2 Universitas Al-Azhar, bener Ustadz? Benar. Jurusan hadis dan ulumul hadis. Ya, itu. Wah, Masya Allah, dan gak kalah hebatnya yaitu Ustazah Salma, istri tercinta beliau yang LC dan sekarang sedang proses menulis tesis untuk Universitas Al-Azhar ini. Jurusan apa Ustazah? Tafsir lalu. Oh, Masya Allah, tafsir wa ulumul Quran saling melengkapi ya teman-teman semuanya, Ustadz dan Ustazah ini. Gimana Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat sekali Ustadz. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini saya manggilnya Ustazah. Iya, Ustazah. Ustazah aja. Ustazah Salma ya. Iya, benar. Kalau Ustadz panggilnya Ustadz. Iya, Ustadz Afif. Oke, Ustadz Afif. Oke, ngomongin tentang keluarga, sepertinya masih sampai sekarang ini orang-orang tuh beranggapan kalau misalnya membangun keluarga dan studi itu merupakan sesuatu yang sulit untuk disatukan saja, sebagaimana minyak dan air katanya kayak gitu. Mungkin itu masyarakat itu mau punya statement kayak gitu, mungkin mereka berpikiran kalau misalnya wah, belajar aja sesulit itu gitu, apalagi membangun keluarga yang dimana dia itu ya mikirin inilah, mikirin itulah, sembako lah, inilah gitu kan Ustazah. Jadi menurut banyak masyarakat studi dan membangun keluarga ini merupakan suatu untuk sulit dibangun. Nah, teman-teman, ini yang hebat dari podcast kali ini, yaitu semuanya akan dikupas secara tuntas bersama narasumber kita yang hebat pada hari ini. Oke, Masya Allah. Nah, Ustaz, kan kita tuh kan sebagai mahasiswa gitu Ustaz, Tholibul Ilmi di Azhar ini Ustaz. Nah, untuk membangun keluarga dan studi pasti antum punya makna tersendiri di antara keduanya. Kenapa bisa menggabungkan sesuatu yang sulit ini Ustaz? Kalau menurut antum Ustaz, apa makna studi dan keluarga menurut antum Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Studi dan berkeluarga ya, atau menikah. Kita harus berangkat dari satu pokok yang menurut saya ini penting. Bahwasanya studi dan menikah adalah dua hal yang kita sebut dalam Islam itu ibadah. Jadi belajar itu adalah ibadah, menikah atau membangun rumah tangga juga ibadah. Ini dasar ini menurut saya sangat penting, nanti ke belakangnya itu akan membentuk pola pikir kita di dalam menjalankan keduanya. Nah, sehingga menikah ibadah, menuntut ilmu ibadah, menurut saya tidak ada kontradiktif antara keduanya ya. Sehingga yang tadi dikatakan katanya bagaikan air dan minyak, ini
entah dari mana gitu permisalan seperti ini. Saya rasa ini tidak tepat gitu, karena keduanya adalah ibadah dan masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Jadi tidak usah dibenturkan gitu. Seperti itu. Itu mana menurut saya itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita ibadah, tuntunannya jelas dari Rasulullah SAW, ya. Dan ini juga bisa kita jadikan moto hidup kita secara umum di dalam melakukan satu hal, yaitu Rasulullah SAW berkata, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Al-itqan. Sehingga ya sudah, kita di studi kita coba itqan, dan di dalam menikah pun pernikahan harus itqan. Artinya itqan adalah kita melakukan sesuatu hal tersebut semaksimal mungkin dalam batas kemampuan yang kita miliki. Itu maknanya. Kalau menurut Ustazah gimana Ustazah? Apa makna studi dan keluarga menurut antum? Kalau menurut antum? Kalau studi itu kan pembelajaran yang mana memang jenjangnya juga sudah ditentukan ya. Dan talibul ilm atau talabul ilmi, kita sebagai muslim itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Betul, fardu ain maksudnya kan. Talabul ilmi ala kulli muslim fardhah. Maksudnya itu. Sehingga itu wajib. Pernikahan pun merupakan sunnah itu dari Rasulullah SAW, ya kan? Itu tadi tidak bisa dipisahkan ibadah. I see. Berarti emang mereka tuh nggak bisa bukan sesuatu yang berbenturan ya? Nggak ada, memang nggak ada. Cari saja silakan kamusnya dari mana itu, bahwasanya itu berbenturan tuh nggak ada. Hanya saja mungkin nanti kita melihat waktu ya. Prioritas nanti kan kita dalam menjalani hidup kita kan punya skala prioritas, dan di setiap jenjang waktu-waktu yang kita lewati kan itu ada prioritasnya ya. Seperti itu saja. Mungkin ya enggak pas kita baru datang ke sini langsung menikah, mungkin itu kan mungkin kurang secara skala prioritas. Nah, itulah mungkin nanti kita menyusun saja kira-kira saya di tahun keberapa ketika saya sudah selesai S1 kah atau kapan, dan di umur berapa baiknya saya memikirkan pernikahan itu atau untuk membangun rumah tangga. Kayak gitu. Kami berangkat lagi ya dari pribadi, itu kan berbeda-beda ya. Iya. Ada yang pernikahannya dini, ada juga yang memang harus selesai dulu baru membuka hati gitu. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Kalau antum tipe yang mana kira-kira? Ketika sudah ada seseorang yang tepat menurut saya ya, dan juga yang satu pemikiran, yang satu visi misi, ya bismillah, insya Allah semua akan berjalan insya Allah. Tapi itu tadi kita juga melihat waktu. Dilandasi dengan waktu itu saya di Tamhidi 1 mau ke Tamhidi 2, ya istri di tingkat akhir 4. Jadi itulah melihat waktu juga kita ya kayaknya ya. Berarti saya kan termasuk yang belum selesai studinya. Tapi saya sudah melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena antum mampu ya. Dimampukan oleh Allah. Masya Allah. Betul. Baik Ustaz. Ya. Kan terus juga kalau boleh tahu apa alasan antum dan Ustadz ini tetap melanjutkan studi walaupun sudah berkeluarga? Oke. Saya dulu atau? Iya, antum dulu boleh. Tadi berangkat dari kita landasan awal bahwasanya belajar menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya. Terus tadi kita punya moto. Adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Lanjut ke nahu tadi itu. Ya. Sehingga ketika masih ada kesempatan, ketika masih ada waktu, ya, ketika kita sudah dijalankan di jalan ini, ya, di jalan menuntut ilmu, bahwasanya jalan menuntut ilmu adalah mungkin dari segi kita itu mungkin pilihan kita, tapi pada hakikatnya itu adalah pilihan Allah. Jadi kenapa kita tidak dijalankan di jalan yang lain? Kan di alam semesta ini Allah menciptakan sekian banyak manusia, ya,
itu kan punya perannya masing-masing, di jalannya masing-masing kan. Nggak semuanya talibul ilm kan. Ada yang talibul ilm, ada yang seumuran kita sudah di jalan yang lain, di bisnis kah, di mana. Kan itu sudah, itu kan Allah yang menentukan. Bi masyiatillah wa bi iradati wa qudrati. Ya kan? Sehingga itu harus kita sadari, itu penting. Bahasanya kita sadar, kita dijalankan di jalan menuntut ilmu itu adalah pilihan Allah. Nah, ini selaras dengan kemudian tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah an yutqinahu tadi. Jadi, ya sudah, saya sudah dijalankan di jalan ilmu. Kenapa Allah tidak dijalankan saya di jalan yang lain? Ini sudah pilihan Allah. Akhirnya itu satu nikmat yang pertama kita harus syukuri. Ya, kita syukuri. Bentuk syukur kita adalah dengan apa? Dengan memaksimalkan ya segala hal yang kita miliki untuk memaksimalkan di jalan ini, yaitu talabul ilm. Itu kira-kira bentuk syukur kita. Kemudian kita harus mengitqan, memaksimalkan dan totalitas tadi. Sehingga ya sudah, menikah ini bukan batasan untuk selesai belajar ya. Perkataan dari salafus saleh, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Itu sudah jelas sampai yang lahat. Bahkan yang lebih dari kita, misalkan yang tidak hanya menikah, bahkan yang sudah punya anak masih tetap belajar. Yang punya anak 1 misal, itu masih tetap belajar. Yang punya anak 2, punya anak 3, tetap masih bisa melanjutkan studinya. Bahkan yang di umur berapa, misalnya kita banyak tahu yang di umur 50 lah atau 60 masih mengambil studi S2, S3, itu kan banyak. Artinya jangankan pernikahan, bahkan umur pun bukan menjadi batasan dalam belajar. Ya, bahkan ada salah satu sahabat itu Saleh ibn Zakwan, atau nama lakabnya Az-Zayyat, itu beliau diberikan umur panjang dan beliau baru menuntut ilmu umur berapa? 80 tahun. 80 tahun menuntut ilmu selama 20 tahun. Kemudian beliau masih diberikan umur oleh Allah 20 tahun berikutnya untuk apa? Mengajarkan ilmu. Artinya dari sini jelas, jangan pernikahan, umur, finansial, apapun, menurut saya ketika kita memang sudah dijalankan di jalan ilmu, itu bukan halangan untuk kita terus melanjutkan. Ya kan? Setuju? Setuju. Alhamdulillah kalau sudah setuju. Berarti landasan antum ini kuat banget ya, udah. Berarti dari Allah, Rasul udah pasti kuat banget. Akhirnya antum memberanikan diri buat membangun keluarga sambil studi di sini. Iya, alhamdulillah. Karena membangun rumah tangga pun ketika sudah tadi dikatakan kita mendapatkan orang yang sudah tepat, kemudian sudah ada keyakinan dan secara ya hitung-hitungan kasar kita lah sebagai manusia kan kayaknya ya saya sudah mampu gitu. Ya, dengan tadi melihat saya misalkan saya sudah di Tamhidi, karena waktu awal memang dari awal saya, kalau saya pribadi ya, saya tidak mau mengurusi hal itu kecuali setelah selesai S1. Dan kebetulan saya sudah di Tamhidi 1 kan, mau Tamhidi 2 itu. Ya, waktu itu saya rasa ya sudah, semuanya sudah dirasa tepat, bismillah. Ya kan? Iya, gitu saja kalau saya pribadi dan istri. Nggak terlalu banyak sekali pertimbangan. Ya tentu ada pertimbangan, tetapi ketika pertimbangan menurut kita sudah cukup ya sudah jalan bismillah. Yakin bismillah. Ya, yakin. Bismillah. Ustazah juga kayak gitu Ustazah. Ya, yang kita rasakan seperti itu ya. Ketika apa sih itu cinta sejati ataupun cinta itu kan hadirnya dari Allah ya, bukan kita yang menciptakan. Rasa kasih sayang itu kan Allah yang menciptakannya. Jadi menurut orang lain, wah dia itu bagus banget, udah pintar segala macam lah misalnya ya. Tapi kita biasa aja, kayak gitu ya. Tapi ada orang lain yang datang lagi, menurut orang lain biasa, tapi menurut kita ini nih idaman aku misalnya. Ini nih yang sepemikiran dengan aku. Ini nih kayaknya yang bakalan bisa sabar menuntut aku nih gitu. Ketika udah ada seperti itu dan setelah itu istiqoroh dan memang jawabannya baik, alhamdulillah akhirnya tidak lama dari kita perkenalan langsung kita melangsungkan akad. Berapa bulan sih? Hanya 2 bulan. Masya Allah, 2 bulan langsung menemukan keyakinan dalam hati kalau
antum ini adalah orang terbaik buat Ustazah ini gitu. Semoga Allah. Siap. Terus Ustazah kan kayak membangun rumah tangga di negeri orang gitu kan Ustazah, sambil belajar lagi gitu. Kalau boleh tahu apa tantangan dan kendala yang antum merasakan selama di sini? Tentu pasti ada ya. Tapi gini, dampak itu ada dua. Ada positif dan negatif ya. Kalau positif dari sisi positifnya adalah ketika kita menikah, otomatis kita mempunyai support system tersendiri. Ada seseorang yang mendorong kita untuk selalu belajar, mendorong kita untuk selalu giat, mendorong kita untuk selalu tidak bermalas-malasan gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, positifnya adalah membuat kita lebih gigih dalam menuntut ilmu. Misalnya pasangan kita ini ahli banget dalam bidangnya gitu. Otomatis mau nggak kalian pasti nggak mau kalah kan? Gitu. Akhirnya iya seperti itu. Akhirnya belajar lagi walaupun ya pasti saya masih kurang banyak ya dibandingin suami saya gitu kan. Tapi ya saya akan terus belajar gitu. Itu sisi keduanya. Positif ketiganya, dari pernikahan kita bisa bergotong royong. Ini akademis gitu. Misalnya saya lagi ujian, ya udah jangan ganggu saya. Ya udah ini saya mau ujian dulu ini gitu. Atau suami yang lagi ujian gitu. Seperti tukar tugas misalkan. Iya, bagian tugas. Kayak gitu ya. Urusan-urusan kecil di rumah itu misalkan ganti. Iya. Kayak gitu. Itu Kan ketika nggak ada kan repot gitu. Karena kita kan di perantauan ya. Iya, Bukan yang punya ART atau punya keluarga yang bisa selalu membantu kita gitu kan. Terus sisi negatifnya otomatis ya dari saya di sini kan menuntut ilmu dari saya single kan otomatis ya. Setelah itu saya menikah, otomatis ada perubahan waktu ya kan. Perubahan waktu. Saya harus membagi waktu saya yang tadinya cuma hanya untuk saya harus membagi ya kan. Harus membagi, mau nggak mau saya harus berbagi. Nah itu terkadang saya egois ya, karena egois. Enggak, saya lagi ini loh, saya nggak ngerti banget ya. Ada itu sisi negatifnya di situ, tantangannya. Yang kedua, tantangan paling berat itu ya kan gak ada orang tua ya. Jadi kita minim pendidikan atau minim maklumat lah, minim pengetahuan tentang keluarga misalnya ya. Gitu, seperti itu. Tantangannya sih terberat ketika di perantauan tuh itu. Jadi harus telepon, bertanya. Kalau nggak ya orang tua kita di sini siapa, masyai ataupun senior yang udah lebih berpengalaman daripada kita. Kalau menurut antum gimana, Sor? Ada kendala dari sisi antum gitu? Kendala yang paling besar itu sebenarnya di manajemen waktu. Dari manajemen waktu itu dia nanti bercabang ke semuanya. Manajemen waktu dari kita membagi waktu tadi seperti yang dikatakan kan. Yang tadinya kita punya full waktu untuk diri kita sendiri, sekarang kita sudah ada teman selamanya di dalam rumah itu kan. Nah itu kan kita harus membagi waktu. Ya. Dari situ itu kan misalkan yang tadinya saya bisa untuk waktu saya pribadi sekian jam untuk mengaji misalkan atau menuntut ilmu untuk hadir di majelis, itu kan mau nggak mau di satu waktu kan ada kebagi gitu. Dan kita harus rela di situ. Itu jadi di manajemen waktu. Ataupun misalkan nanti untuk mencari nafkah, misalkan mencari sedikit penghidupan lah untuk bisa menyambung hidup. Itu kan juga dari waktu kan. Nah, makanya dari manajemen waktu ini yang paling penting dan paling besar, nanti dari situ itu akan bercabang semuanya. Dari waktu untuk kita mencari nafkah misalkan kan ya. Terus waktu untuk yang tadinya hadir majelis bisa sekian jam, kemudian mau nggak mau harus kita bagi waktunya kan. Kemudian tadi ya kita nggak bisa egois, yang tadinya mungkin saya seharian biasanya kalau jomblo ya kita bisa full dari pagi sampai maghrib sama ngaji ya terserah, lapar tinggal beli kusyari kan terus minum tosol dan seterusnya atau makan apalah pengganjal. Tapi kan ketika sudah menikah saya harus ada tanggung jawab di rumah, harus pulang, nggak bisa saya seharian full gitu, kecuali atas izin. Misalkan di satu momen ini saya harus full nih, mohon diizinkan. Kalau diizinkan ya jalan ya. Kalau enggak ya kita harus komunikasi
sampai dapat izin. Ya karena kalau nggak tanpa izin ya nggak boleh. Kita harus komunikasi terus dijalin dengan baik. Siap. Berarti emang pasti ada masalah, tapi pasti ada sesuatu. Betul. Apalagi lebih so sweet banget gak sih Saza kalau hidup dalam perantauan, terus belajar sulit, tiba-tiba ada support system yang halal lagi sifatnya. Iya, betul. Bener-bener sesuatu banget. Iya, karena wanita tuh dalam pendidikan ya, itu tidak banyak kontribusinya. Maksudnya gini, ketika seseorang sudah menikah banyak kan yang ya udah saya nggak mau lanjut nih, udah saya ngurusin suami aja nih sama beranak misalnya. Enggak ya, banyak yang seperti itu, nggak mau udah capek mikir gitu misalnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kita masih di sini sangat disayangkan kalau tidak dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tadi itu tadi kita mencoba untuk sebisa mungkin kan ya, maksimalkan apa yang kita punya, ya sudah kita apa yang kita mulai. dapat, apa yang kita mulai. Selagi waktu masih ada kan kesempatan, kita masih ada misalkan boleh sampai S2 nih, ya sudah. Saya sampai S2 itu paling nggak kita bisa. Atau kalau waktunya mungkin memungkinkan lebih dari itu ya silakan. Banyak kan senior-senior kita yang sampai jenjang doktoral di sini sampai belasan tahun, bahkan kadang ada yang mencapai 20 tahun dan seterusnya kan ada. Dimaksimalkan ya Sezenti. Betul, dimaksimalkan. Karena kan tadi kita lagi ibadah. Nah, tadi juga itu nggak kontradiktif. Artinya kita ketika menikah, kita juga harus maksimal ketika kita di dalam rumah. Artinya saya tahu hak-hak kewajiban istri atas saya apa. Nah itu tadi dalam memaksimalkan juga seperti itu. Misalkan ya istri berhak punya waktu dari kita. Ya sudah, saya bentuk itu kan saya adalah membagi waktu saya. Kapan saya punya waktu sendiri untuk ngaji, untuk belajar, misalkan. Kapan juga ada waktu untuk sama istri, untuk berdiam di rumah, untuk kita keluar bareng dan seterusnya itu kan. Yeah. Nah, bentuk iskonnya kita membagi waktu dengan baik tadi. Ketika sudah menuntut ilmu, dibarengi dengan berkeluarga. Berarti itkonnya lebih di sini lebih ke manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing ada porsinya. Iya. Soal kayak waktu zaman-zaman ujian tuh pasti nemu teman-teman saya banyak masih siswati kalau misalnya capek belajar, pengen nikah aja gitu. Itu. Padahal kalau istirahat coba tanyakan saja kalau saya kan. Iya kayak gitu tentunya. Padahal kan kalau nikah itu kita bisa memaksimalkan potensi kita untuk lebih dalam lagi meneruskan studi, bukan malah berhenti jadi seorang thalibul ilmi gitu. Justru ada support system kan. Iya. Justru malah kamu harus lanjut nih, harus lanjut. Iya. Kamu harus sukses di bidang kamu. Kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai gitu loh. Dan itu selalu disupport gitu. Makanya kita harus mencari seseorang yang bisa mensupport kita. Atau yang satu pemikiran lah. Ini pernikahan ini mau dibawa kemana nih arahnya. Seperti itu. Oke. Kemudian Saza, nah kalau gue tahu nih, kan kalau misalnya banyak tuh kan mahasiswa yang sekarang statementnya masih nggak bisa nih nyatuin antara bangun keluarga dan belajar gitu. Kira-kira apa nih yang perlu disiapkan ketika kita ingin berkeluarga dan ingin melanjutkan studi kita lagi di Mesir ini? Gimana menurut? Berangkat dari pokok kita, dari dasar kita, landasan kita adalah menuntut ilmu, menikah adalah ibadah. Kan kita posisi sudah jadi talibul ilm kan. Oke, sekarang kita ingin mengambil hal baru, ya, mengambil pilihan baru, yaitu pernikahan, jenjang pernikahan. Pernikahan adalah ibadah. Sehingga ibadah pertama, hal yang paling pertama bagi kita adalah menyiapkan ilmunya. Jadi ilmu pernikahan itu ada ilmunya. Maka dalam kitab fikih, yaitu ada kitabun nikah. Dia tidak hanya menceritakan cerita masa lampau, ya. Hukum-hukum masa lampau itu adalah hukum yang masih sampai saat ini dan sampai akhir hayat pun nanti sampai hari kiamat itu relevan untuk seorang muslim ketika ingin menikah, mempelajari hukum-hukumnya. Sama halnya kita mau puasa, ya kita harus tahu hukum-hukumnya kan, karena itu ibadah. Suatu ibadah tanpa dasar ilmu apa jadinya? Ya apa ya? Nggak ada. Bisa jadi syarat atau rukunnya ada yang nggak terpenuhi, bisa jadi nggak sah. Ataupun kalaupun terpenuhi secara nggak sengaja, itu beda dengan orang ketika ibadah didasari ilmu.
Ketika didasari ilmu, saya tahu hukumnya. Ketika melakukan ini ilmunya ini dasarnya ini. Jadi itu lebih ada keyakinan dan kemantapan. Jadi itu yang paling penting, paling awal. Baru nanti mungkin di situ ada kesiapan mental, ya kan? Kesiapan mental dan ya kesiapan juga dari segi misal Kesehatan juga ya perlu ya kesehatan. ya finansial misalkan kan finansial. Tapi untuk finansial saya pribadi merasa itu nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Harus menyiapkan punya sekian harus berkarir dulu kemudian nggak usah menurut kita ya. Asal kita kayaknya sudah punya rancangan-rancangan kecil, saya punya kok, kira-kira bisa lah mampu bayar sewa rumah untuk bisa memberikan makan dan seterusnya. Ya sudah, gak usah mikir penghasilan sebulan harus sekian, kemudian bisa mencukupi ini dengan berlebih-lebihan. Karena harus yang kita bangun ya selagi thalibul ilm khususnya itu asal kecukupan itu sudah sangat standarnya sudah pas gitu. Asal gak usah pengen yang terlalu berlebih-lebihan dulu, sabar karena kita sedang thalibul ilm. Benar. Ya kan? Syukur intinya. Iya, untuk Nggak, bersyukur. itu juga gini ya. Wanita tuh biasanya nggak cukup tuh. Iya. Nah, jadi wanita yang solihah adalah wanita yang tidak banyak menuntut ke suami gitu. Misalnya, ya kamu dong harus dapat penghasilan yang banyak biar akunya enak gitu. Biar akunya nggak capek misalnya seperti itu. Jadi salah satu pesan yang paling saya ambil ya yang paling saya ingat gitu ya dari pesan waktu itu dari ayah saya ya, dari om saya ketika menikah waktu itu, ingat banget saya gini, semua sekarang beralih posisi. Yang tadinya semuanya dialihkan diposisikannya sebagai orang tua, sekarang semuanya ke suami gitu. Izin semuanya dari orang tua, semua izin ke suami. Apa-apa harus dengan izin suami gitu. Dan satu lagi, wanita yang solihah adalah wanita yang gak menuntut macam-macam terhadap suami gitu. Suami mampunya memberikannya segini, ya udah diterima dan disyukuri gitu. Bukan malah cuma segini sih mas, misalnya seperti itu. Cuma segini sih. Ya menuntut boleh tapi ya nggak terlalu Ya, berlebihan sampai misalkan lupa mensyukuri. padahal itu sudah diberikan. Maksudnya kita mensyukuri yang ada, kemudian ya kalaupun memang ada kekurangan, misalkan ada kebutuhan lebih ya boleh kita menuntut boleh, tapi ya dengan cara yang baik. Bukan dengan misalkan menyalahkan apa gini kita begini. Nah, enggak seperti itu. Pertama harus mensyukuri setiap yang didapat, kemudian tadi kalau ada misalnya kebutuhan tambahan yang di overallkan. Kayak itu. Intinya komunikasi sih. Iya, komunikasi. Karena pernikahan kan komunikasi. 90% itu komunikasi lah. Kayak berorganisasi selamanya gitu. Iya, komunikasi selamanya. Karena kalau nggak ada komunikasi, ya nggak bakalan hubungannya. Karena kan kita dua manusia yang berbeda, pemikirannya pun berbeda, ya kan? Dan wataknya pun berbeda, jelas dong. Laki-laki lebih dominan otak, perempuan dominan ke aktifah perasaan gitu kan. Jadi gimana caranya cari jalan tengah? Ya dengan komunikasi. Semua ya harus dikomunikasikan. Mau ngambil pendapat kecil apapun, itu harus dikomunikasikan. Karena dia mau mengambil pendapat apa, dikomunikasikan ke istrinya. Ya ke saya gitu. Saya juga seperti itu. Mengambil keputusan apapun, ya saya harus komunikasikan ke suami gitu. Itu aja. Masya Allah Ustazah. Ternyata nggak sesulit itu dan nggak segampang itu juga ya. Betul. Kalau tadi menggampangkan, akhirnya nanti dia tanpa didasari ilmu tadi. Ini kita punya ilmu makanya. Kan di web hikmah sudah dijelaskan nanti hak istri, hak suami atas istri. Begitu sebaliknya. Ya, kita harus ngaji itu tadi ilmunya. Dengan bekal ilmu itu kita jadi tahu bahwasanya ini ibadah, ya. Bahkan dikatakan misalkan Allah, ya. Dan semua itu akan ada tanggung jawabnya juga, gitu loh. Jadi ya kalau kita terlalu menggampangkan, jadi tanpa melandasi dengan ilmu, ya bahaya. Tapi kalau juga kita akan mempersulit, ya inna dina yusrun, agamanya juga mudah. Jadi ya
sudah tengah-tengah itulah. Kita jangan terlalu menggampangkan sehingga teledor atau terlalu mempersulit sekali seakan-akan itu nggak bisa kita lakukan gitu. Kayak khairul umuri awsatuha gitu ya. Jadi itu ya benar. Ya, siap-siap. Sebenarnya teman-teman, berbicara tentang keluarga dan studi itu nggak cukup waktunya segini doang. Tapi ya gimana, pertemuan kita hari ini harus berakhir di sini ya teman-teman. Tapi tenang aja, kawan hiwar yang lain yang punya pertanyaan tentang antara studi dan keluarga ini bisa melampirkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, nanti kami insya Allah bantu menjawabnya ya saat itu. Siap, insya Allah. Ya Allah. Oke, teman-teman, dari podcast kita yang benar-benar barokah ini kita bisa tahu kalau misalnya menikah dan keluarga itu bangun keluarga dan studi itu bukan sesuatu yang dibenturkan gitu. Bukan kayak air dan minyak tadi gitu. Ternyata itu statement yang salah ya satu saja. Berarti emang kita harus menyatukan ini sebagai ibadah gitu, menyempurnakan ibadah kita untuk menggapai ridha Allah yang Maha Esa gitu ya Ustaz. Dan dari guru-guru kita pun kan banyak, misalkan dulu Syekh Ali Juma, misalkan dulu ketika belum selesai ya sudah menikah boleh. Syekh Yusri ya, ada guru saya dulu di pondok juga demikian, ketika belum masuk mondok di Tebu Ireng ya, almarhum ya Haji Masrur Abdul Mughni, Allah yarham rahmatan wasi'ah, juga demikian. Dia ketika masuk menuntut ilmu belum selesai karena ada tuntutan keluarga harus menikah, ya menikah. Artinya tadi nggak bisa dibenturkan, dan banyak sekali contoh. Ya, banyak sekali contohnya dari guru-guru kita, masyaikh kita, silakan saja dicari infonya, itu sangat banyak. Berarti statement itu emang harus dirubah. Ya, ini harus dirubah. Justru berkeluarga dan studi ini merupakan sesuatu yang saling mendukung ya. Kita punya saling menguatkan, kita punya support system buat belajar, buat menguatkan diri, buat motivasi diri menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, semoga banyak banget ini hari ini pelajaran yang kita bisa dapat dari Ustadz dan Ustazah ini. Makasih banyak Ustadz Afif, makasih banyak Ustazah Nadia udah bersedia hadir di acara podcast Hiwar Media ini. Banyak sekali pelajaran yang kita obrolkan di podcast kali ini ya Ustadz Ustazah. Semoga sukses selalu, lancar selalu, diberikan setiap keberkahan dan keridhaan Allah di setiap perjalanannya. Ya, sukses juga buat tim Hiwar Media. Semoga semakin sukses, semakin berkembang, banyak menebar manfaat. Amin ya Allah. Khususnya buat kita kalangan mahasiswa. Amin amin. Oke kawan Hiwar, jangan lupa, menarik banget kan pembahasannya, menarik banget kan podcastnya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, saya Rizka Salsabila, host podcast pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.